Selamat datang di praktikum algoritma pemrograman modul 9 tentang array dan tipe bentukan gitu ya. Jadi array itu apa? Array itu adalah sama kayak integer atau string gitu ya. Array itu adalah tipe data yang dapat menampung banyak data gitu, lebih dari satu. Kalau misalnya ada satu variabel string, kayak dia cuma bisa menerima satu nilai aja gitu kan ya. Nah, kalau array ini dia itu bisa menampung banyak data dengan tipe data yang sama gitu. Jadi kalau misalnya dia array of string, berarti dia bisa nampung banyak string gitu, bisa lebih dari satu string gitu. Kalau array of integer ya bisa nampung lebih dari satu integer gitu ya. Ya seperti itu kurang lebih. Nah, terus hmm, sini aku udah bikin soal nomor satu namanya palindrom gitu ya. Palindrom itu apa? Palindrom itu kata yang kalau dibaca dari kiri atau dari kanan tetap sama gitu, kayak katak gitu. Mau dibaca dari kiri kanan pun sama aja, tetap katak gitu ya. Senanak bukan, apa iya, alpro bukan gitu ya, intinya kayak gitu. Nah, persoalan kayak gini bisa kita selesaikan dengan menggunakan array gitu ya. Jadi untuk mencari solusi, untuk kita tahu sebuah kata itu palindrom apa bukan, berarti kan kita harus ngecek satu-satu gitu kan, dari ujung paling kiri dan ujung paling kanan gitu kan. Ujung paling kiri sama nggak dengan ujung paling kanan? Kalau sama, ujung paling kirinya maju satu, ujung paling kanannya mundur satu gitu kan. Paham ya? Seandainya ibaratkan ini semua huruf ini diwakilkan dengan indeks ini, indeks satu, indeks 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, berarti kita harus tahu, kita harus bandingin. Indeks satu, huruf indeks satu sama nggak dengan huruf indeks 5 gitu. Kalau sama, indeks satu tambah satu supaya ke sini, indeks 5 kurang satu supaya ke sini gitu, paham ya? Nah, ya, sekarang jadi istilahnya kita mencari kiri dan paling kanan yang paling baru, karena kan yang ini udah dicek, udah selesai dicek gitu ya. Nah, indeks 2 sama nggak dengan indeks 3? Kalau sama, balik lagi ke sini. Indeks 3 sama nggak dengan indeks 3? Ya sama lah gitu. Baru dia berhenti gitu. Kalau misalnya kayak di sini, indeks satu nggak sama nggak dengan indeks terakhir, ini berapa? 7 ya. Eh, dari awal aja udah salah, udah nggak sama, langsung berhenti gitu. Kita nggak perlu lagi. Nah, ini bisa kita selesaikan pakai array dengan cara kita bikin array sebanyak kapasitasnya sebanyak kata itu sendiri. Misalnya ini 5 huruf, berarti kita bikin array dengan 5 indeks gitu kan. Untuk menyimpan huruf per huruf gitu. Nah, huruf ya, terus karena satu kata, karena kan kalau misalnya katak ini kita simpan di string, kita nggak bisa ngambil string, kita nggak bisa ngambil huruf K-nya gitu, kita nggak bisa ngambil huruf T-nya untuk dibandingin sama huruf yang lain gitu. Tapi kalau kita simpan ke array, K-nya disimpan ke indeks ke 0, A-nya disimpan ke indeks 1, karena array dimulai dari 0 kan. Nah, itu bisa kita bandingin. Nah, di situ kita bisa manfaatkan. Berarti kalau ini indeks 0, berarti ini indeks 4, kita tinggal bandingin gitu kan. Kalau misalnya udah sama, lanjut ke sini, ini indeks 1, ini indeks 3 gitu ya. Oke, kita berarti langkah pertama kita harus nge-scan gitu kan. Nge-scan si katak ini, katanya gitu kan. Huruf per huruf gitu. Huruf per huruf dan disimpan ke dalam sebuah array gitu ya. Uh, nah, berarti kita harus pakai for gitu. Di sini ada di ini sekumpulan, masukannya sekumpulan karakter huruf yang diakhiri oleh titik, titik gitu ya. Jadi supaya kita tahu katanya itu udah kelar apa enggak, dibatasin pakai titik gitu ya. Kalau ada titik berhenti gitu. Berarti kita harus istilahnya mau nge-scan huruf kan itu. Nah, kalau kita pakai scan biasa kayak gini, misalnya nge-scan nih. Misalnya eh misalnya huruf karakter C gitu kan gini. C. Terus C. C itu karakter tipe datanya run gitu ya. Kalau di Golang itu, kalau di bahasa lain atau apa gitu, karakter ya karakter char gitu ya. Kalau di Golang itu dia run gitu ya. Karakter yang tipe data yang jenisnya dia cuma ada satu gitu, kayak A, B, C gitu, karakter itu namanya run gitu ya. Nah, kalau tapi ini kan kita run nih, kita nge-scan kayak gini itu nggak bisa, karena semua yang dihasilkan oleh scan ini bakal selalu string gitu ya. Nggak bisa disimpan ke run gini, nggak bisa. Nah, kita bisa pakai yang namanya scanf gitu. Aku lupa F-nya itu apa. Intinya bisa biar lebih fleksibel. Nah, gimana caranya supaya kita mau nge-scan si eh, huruf ini kan, huruf ini. Huruf K, huruf A gitu. Kita simpannya di variabel C gitu ya. Caranya, kita mau simpen tipe datanya sebagai apa? Nah, pertama gini dulu. Petik
kutip dua biji gitu ya. 2 buah, terus persen. Tipe datanya apa? Kita mau simpen dia sebagai apa? Sebagai karakter, berarti persen C gitu ya. Kita mau simpen dia sebagai karakter persen C dan disimpan di mana? Di variable C gitu. Paham ya? Scan F artinya kita scan sebuah integer kayak gini dan simpan dia di sini gitu. Oke, paham ya? Nah, ini kan baru nge-scan satu huruf nih. Kita mau scan terus sampai ketemu titik, berarti pakai for kan. Selama si C-nya ini bukan titik kayak gini. Nah, ingat pakai kutip 1. Kenapa? Karena C ini run gitu. Run kan. Kalau ini kutip 2, ini gini ya. Nah, kalau ini kutip 2 titik kayak gini, ini dia titik, sama-sama titik, tapi tipe datanya string gitu. Tapi C ini run gitu. Kita nggak bisa bandingin run dengan string, nggak bisa. Berarti kita pakai kutip 1 ini. Nah, selama dia bukan titik, kita mau apa? Kalau dia bukan titik, artinya kita mau simpan dia di array kan. Misalnya ada array. Nah, kita bikin array-nya juga. Array namanya text. Tipe datanya text juga gitu. Text itu buat string, tapi agak lebih kecil ya kapasitasnya. Nah, kita simpan ke dalam teks ini. Indeks keberapa sekarang? Indeks paling awal pertama pasti I dong. Maksudnya kalau baru mulai indeksnya pasti dari 0 kan. Nanti jadi 1, kedua. Berarti kita butuh sesuatu buat menghitung, misalnya namanya len gitu. Buat menghitung banyak data, banyak hurufnya itu berapa, ada berapa banyak nanti gitu ya. Var len int sama dengan 0 gitu ya. Tuh, int aja lah. It's oke. Berarti di sini len-nya kita bikin 0 dulu gitu kan. Nah, di sini berarti kalau baru mulai kan len-nya ini 0 ya. Teks ke 0 kita isi apa? Kita isi si C gitu. Karena teks array-nya udah keisi, berarti len-nya kita tambah 1. Plus dan sekarang kita scan ulang kan gitu. Supaya dia balik ke atas sama kayak ini sih. Pas. Nah, kalau seandainya pas di scan sini titik kan naik ke atas, dia keluar dari sini kan nggak akan masuk. Tapi kalau seandainya ini bukan titik dan naik ke atas, dia masuk ke dalam, dimasukin lagi ke dalam array-nya gitu ya. Oke, sekarang harusnya katanya ini udah masuk ke dalam, huruf-hurufnya itu udah masuk ke dalam array text. Sekarang kita mau ngecek dia palindrom apa bukan. Ingat yang aku bilang tadi. Berarti kan seandainya ini ada katak gitu kan. Katak gitu. Katak. Nah, ini dia itu ada di dalam array. K itu dalam indeks 1, indeks 2, indeks 3, 4. Nah, gitu ya. Nih, semuanya. Jadi kita harus bandingin dari kiri dan kanan dalam waktu yang sama gitu kan. Jadi kita harus for dong dari sini ke sini gitu. Kita kan mau bandingin terus ke kanan gitu, tapi sekali bandingin ini sama ini gitu. Berarti kita harus for sampai, nah kondisi for-nya itu sampai kapan sih? Kita mau bandingin ini kan, berarti kita butuh indeks 0 gitu. Berarti kita butuh sesuatu buat menghitung dari 0 gitu, dari I sama dengan 0 gitu kan. Nah, gini. I sampai apa? Sampai sebanyak datanya dong gitu kan, banyak datanya. Berarti sampai len. Dan kita bikin kita kan mau tahu palindrom apa enggak, true atau false. Kita bikin aja satu variabel namanya palindrom buat dia tahu itu true apa enggak gitu. Palindrom false. False. Boolean. Nah, waktu baru mulai, kita asumsikan palindromnya ini true gitu. Kenapa ya? Belum ada datanya kan gitu. Belum ada yang dicek. Jadi biar kita bikin true supaya dia masuk ke dalam sini gitu kan. Nah, jadi seandainya len-nya masih ada, tapi ternyata di tengah jalan palindromnya udah false, dia bakal berhenti gitu loh. Nggak perlu. Kayak misalnya ini kan K sama K, oh iya masuk ke dalam. Misalnya ini B, A sama B, kita nggak perlu ngecek T lagi kan. Makanya kita palindromnya udah false duluan di sini, makanya kita nggak akan perlu masuk ke T lagi gitu ya. Berarti kita mau ngecek ini dengan ini indeks ke 0 gitu kan. Indeks ke 0 itu gimana cara ngambilnya? Teks ke 0 kan gitu. Indeks terakhir gimana? Indeks terakhir, ingat kita punya len di sini untuk menghitung banyak datanya ada berapa gitu kan. Nah, len ini, tapi len ini bakal selalu lebih 1. Maksudnya gini, angkanya ada 5 kan gitu. Ya, lennya juga ada 5. Tapi array itu kan indeksnya mulai dari 0. Jadi sebenarnya nggak ada indeks ke 5, adanya indeks ke 4 gitu. Jadi untuk ngambil indeks ke paling terakhir harus gini. Teks ke 0 sama nggak dengan teks ke
len tapi min 1 gitu ya. Karena kalau len doang dia 5 gitu. Supaya jadi 4 ya min 1 gitu ya. Nah, ini yang kita simpan. Sebentar. Ini 0 nggak boleh 0 gini ya, maksudnya ini si I gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak kita gini doang nih, lennya kan bakal selalu 5 ya. Lennya 5, selalu 5 mau for berapa kali pun. Bentar. Ya. Mau berapa kali pun lennya ini bakal selalu 5. Mau dia di for ke 2 atau ketiga, lennya ini 5 dikurang 1 bakal selalu 4. 5 kurang 1 4, 5 kurang 1 4, 4 terus kan. Gimana caranya supaya dia dari 4 ke 3 ke 2 gitu. Jadi kita harus kurang lagi dengan I gitu. Paham nggak? Jadi ketika baru mulai, ini kan I yang ini kan pasti akan selalu 0 kan gitu. Len 5 kurang 0 5 kurang 1 4 pas ya. Di for berikutnya di mana I jadi 2, I jadi 1 gitu. Len 5 I 1 5 kurang 1 4 kurang 1 lagi 3. Oke, 3 pas ya. Seandainya I-nya 2 5 kurang 2 3 kurang 1 lagi 2 pas di sini. Nah, makanya di sini kita harus tambahin lagi I di sini ya supaya sama. Nah, kalau ini biarin aja karena kita mulai dari kiri kan, 0 bakal jadi 1 bakal jadi 2 gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kurang dengan I lagi gitu. Nah, ini tinggal kita simpan di dalam palindrom. Nah, palindrom itu buat ngebandingin indeks huruf di indeks paling awal dan paling akhir gitu. Seandainya dia true, ini kan balik ke atas nih. Seandainya dia true dan belum habis, ini kan bakal masuk lagi terus. Tapi seandainya dia false di tengah jalan, artinya nggak palindrom. Di sini kita tinggal print aja. Si palindromnya itu. Ini kan dia nge-for nih. Kalau misalnya ini true terus, satu-satunya kondisi supaya dia berhenti kan kalau len-nya udah habis kan gitu. Tapi kalau misalnya len-nya belum habis, dia berhenti, artinya palindromnya false. Artinya dia tidak palindrom gitu ya. Oke, coba. Undefined text line 8. Oh iya, lupa. Teks itu tidak ada, gak ada ya di Golang itu nggak ada tipe data teks, nggak kayak bahasa lain ada string ada teks gitu ya. Teks ini kita bikin array of string gitu, of run karena kita butuh buat tipe data yang menampung satu karakter doang, berarti pakai run kan gitu. Kita bikin tipe data bentukan teks, misalnya indeksnya banyakin lah, misalnya 1000 gitu kan. Kita nggak tahu kata yang diinput kan ada berapa, tipe datanya run. Jadi kita bikin array tipe data bentukan namanya teks. Dia itu array sebanyak 1000 yang menampung run gitu. Nah, tapi karena ini tipe data bentukan, kita nggak bisa langsung pakai teks gitu, nggak bisa. Kita harus assign teks yang ini ke dalam sebuah variabel lain. Nah, dalam kasus ini si teks gitu. Oke. Panic index out of range. Hmm. Oh iya. Ini scan-nya belum ada pointernya. Ini nggak kehitung. Oke. Katak true ya. Terus apa itu harusnya true? Kalau alpro false. Oke, jadi mungkin agak muter ribet di awal ya, tapi sebenarnya konsep array itu kan buat nyimpen data, banyak data gitu, tipenya sama. Nah, kita di sini mau nyimpen banyak data, tipenya karakter ya, karakter kalau di Golang itu run, berarti kita bikin array of run gitu. Indeksnya itu maksimal ada 1000 indeks, berarti ada dari 0 sampai 999 gitu ya. 1000 totalnya kan, tapi dimulai dari 0 gitu. Nah, terus kita mau nge-scan huruf per huruf kan gitu.
kita mau nge-scan run, bukan mau nge-scan string. Berarti kita pakai scan F, pakai ya option apa sih namanya ini istilahnya, ya intinya parameternya %c menandakan dia itu karakter run gitu ya. Disimpan di mana? Disimpan di C gitu, run. Nah, kita mau menyimpan buat dari indeks 0 dulu kan, makanya kita bikin sesuatu namanya len gitu. Len ini bakal nandain sekarang itu udah array keberapa yang udah diisi gitu. Kalau baru mulai pasti berapa? 0 dong ya kan. Nah, kalau C yang di scan itu bukan titik, masukin dia ke dalam si array text indeks ke saat ini gitu kan. Len-nya tambah 1, scan lagi baru. Kalau misalnya titik kan dia keluar gitu ya. Sekarang kita mau ngecek palindrom apa bukan. Nah, kita mau cek dari paling kiri dan paling kanan dong. Paling kiri adalah I kan, mulai dari 0. Paling kanan apa? 4. Supaya dapat 4 gimana? Len kan, kita punya len 5. Supaya 5 jadi 4 gimana? Ya min 1 gitu. Tapi kalau misalnya di min 1 doang, di I berikutnya, iterasi berikutnya, ketika I-nya 1, len kurang 1 doang tetap jadi 5, tetap jadi 4 gitu. Supaya jadi 3, kan kita dia mau jadi 3 kan ya. Kita kurang lagi dengan I gitu ya. Oke, terus endingnya tinggal di print palindrom apa bukan gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 ini ada pertandingan bola gitu ya. Nah, tujuan dari program ini nanti ada 3 baris ini, 3 baris inputan ini melambangkan ada 3 tim gitu ya. Setiap barisnya ini tim itu dia ada menang berapa kali gitu. Setiap tahun gitu. Jadi tahun ini ada menang 8, tahun ini ada menang 7 gitu ya. Terus dia bakal nge-scan terus setiap barisnya sampai ketemu angka negatif gitu ya. Kalau negatif lanjut ke baris berikutnya, tim berikutnya. Kalau negatif 3 kali ke tim berikutnya. Kalau negatif lagi berhenti soalnya timnya ada 3 baris inputan doang gitu ya. Oke. Habis sudah diinputin semua skor untuk tim-timnya yang udah menang itu, dia mau cari tiap tim itu rata-rata menangnya berapa kali kayak ini. Dia menangnya sekian kan gini. Dia rata-ratanya 4, ini 4,5, ini 3,8 gitu ya. Oke, sini udah ada prosedur yang harus dikerjain. Coba bola aduh, .go package main import fmt function main masuk ke dalam. Oke, kita kerjain prosedur fungsinya dulu gitu kan ya. Nah, prosedur ini jadi function input data biarin. Nah, ini array t tipe array ini ada t, tipe datanya tab goal, tipe datanya input output, tipe parameternya input output. Nah, ini n, tipe datanya integer, tipe parameter gitu ya. Tab goal ini kan nggak ada tipe data tab goal kan, berarti ini adalah tipe data bentukan gitu ya. Kita lihat coba ya. Nah, tab goal ini kita lihat ya. Harus berarti tab goal ini kita harus bikin kayak soal sebelumnya ya. Tab goal ini. Tapi tab goal ini apa gitu kan? Tab goal ini bisa kita manfaatkan untuk buat nampung array-nya kan gini. Sebagai array. Jadi kan setiap tim ini kan satu tim. Nah, kita kan nggak tahu ini tim tertentu ini ada berapa. Datanya yang pertama datanya ada banyak gitu kan. Jadi kita nggak bisa nyimpen dalam satu variabel gitu doang. Pasti kita butuh array kan gitu. Dan kita nggak tahu juga dia berapa banyak gitu ya. Jadi kita butuh array yang indeksnya itu ada berapa kita nggak tahu, ya kita lebihkan aja gitu. Jadi kita bikin di tab goal ini gitu. Misalnya dia mau nyimpen skor dalam bentuk apa, integer kan, gini nggak ada bilangan koma kan, berarti ini kita nggak tahu, kita belum tahu kita butuh berapa banyak data gitu, bilangnya 1000 gitu kan. Soalnya ini contohnya nggak akan lebih dari 1000 juga gitu ya. Nah, inilah array inilah yang bakal dipakai, tipe data bentukan inilah yang bakal dipakai di parameternya nanti gitu ya. Sini. Nah, sekarang kita kerjain. Input data ini adalah prosedur yang untuk input data, input ini gitu. Nge-scan 3 baris, satu barisnya itu adalah integer terus yang akan berhenti sampai ketemu negatif gitu ya.
nge-scan sampai ketemu negatif gitu. Itu dulu kita pikirin, nge-scan sampai ketemu negatif. Scan. Soalnya di skornya kan gitu. Nah, selama skornya ini belum negatif, selama skornya nggak negatif, nggak lebih dari sama dengan 0 kan gitu. Ya scan ulang kan gitu. Udah. Oke, berarti di sini butuh var score int gitu kan. Nah, tapi ini kita baru nge-scan doang, kita belum simpen di array kan gitu. Ini kan di-scan. Tapi begitu di scan simpen di array, scan simpen di array. Berarti di sini ada 3 array. Array buat nyimpen ini, array buat nyimpen ini, sama nyimpen ini gitu loh. Ini kita udah nge-scan nih, kita mau simpen di array. Arraynya di mana? Ini udah disediain nih, array T gini. Kita mau simpen skor ke dalam T, gimana caranya? Gini, T. Sekarang indeks keberapa? Indeks kan selalu dimulai dari 0 kan ya, indeks array itu. Kan asumsi baru mulai kan gitu. Berarti ada sesuatu yang harus berulang gitu. Udah ada di sini n. N ini menandakan bentar. N ini tipe datanya kayaknya ini salah ya. Oh, ini dua-duanya input output. Berarti ini pakai bintang. Nah, gini. Oke. Gini. Nah, N ini yang kita pakai buat sebagai di sini. N ini kan menandakan T ini isinya ada berapa. Kalau baru mulai ya N ini 0 gitu loh. N ke T ke N kita isi siapa sih skor dong ya kan. Tapi ingat di sini ada bintang tipe datanya output. Berarti di sini N juga harus kasih bintang ini. Oke, harusnya ini udah kelar. Kita next rataan. It's kok. Nah, function rataan. Ini T jadi kayak gini. Ini N jadi int, kembaliannya real. Real itu adalah float 64 gitu kan, masuk dalam. Nah, diberikan array T berisi N. Jadi ada array T, banyak data, ada array T yang udah berisi isinya adalah sebanyak N gitu kan. Mengembalikan rata-rata. Jadi array T itu maksudnya ini, misalnya satu ini kan gitu. Dikasih array isinya segini, kita mau cari rata-rata dari ini semua gitu ya. Dan disimpan, bakal dibalikin di sini float. Oke, cara nyari rata apa gimana? Ini kita harus jumlahkan semua kan gitu. Ini jumlah ini dibagi banyak datanya ada berapa gitu kan. Berarti kita harus hitung dulu. Ini kan array indeks 0, indeks 1, 2, 3 seterusnya gitu ya. Jadi kita harus solve for dari 0 sampai banyak datanya ada berapa? Ada n kan gitu. Nah, kita mau ngitung jumlah, kita harus punya sesuatu buat hitung jumlahnya, nampung jumlahnya. Nt gitu kan. Nah, setiap kali for kita tambahin jumlahnya tambah sama dengan isi array sekarang itu berapa. Arraynya ada T, indeks sekarang itu yang berapa? Si I berarti kan gitu. Terus endingnya tinggal kita return jumlah total dibagi jumlah datanya ada berapa? Ada N kan gitu. Tapi di sini kembaliannya adalah float 64. Sementara jumlah dan N ini integer berarti ini. Float 64. Ini juga float 64. Supaya float 64 dibagi float 64 jadi float 64 gitu ya. Oke. Sekarang ke function main. Di sini ada nggak? Nggak ada. Oke. Ada ya. Program ini Oke. Berarti kita bikin main programnya sendiri, memanfaatkan prosedur dan fungsi yang udah ada gitu kan. Langkah pertama kita mau apa? Nge-scan ini kan 3 biji. Nge-scan kita udah ada ini, function input data kayak gini. Kita pakai dulu aja kayak gini. Nah, input data butuh array-nya dan n buat menampung si array itu bakal diisi berapa nanti kan gitu. Dua-duanya ini output, berarti di sini dikasih nih ampersand. Nah, T ini adalah array, berarti var T sama dengan tab goal kan gitu. N itu adalah integer, kayak gini berarti. Nah, tapi ini kayak gini udah selesai nih buat input, tapi satu doang, satu kayak gini. Kita mau 3 kali kan, berarti ini juga harus ada 3. Jadi ini T1, T2, T3. N1, N2, N3. Nah, ini tinggal kita kopas.
2, 3. Oke. Nah, jadi input data 3 kali ya dia bakal nge-scan 3 kali. Karena satu input data ini satu kali kayak gini gitu ya. Oke, udah di input 3 kali. Langkah berikutnya kita mau ya print array ini kan. 3 print rata-ratanya ya tinggal kita print aja. Print.println buat mencari rata-rata dari T1 misalnya. Kita pakai ini kan. Ya tinggal panggil rataan. Yang mau dihitung siapa? Si T1. Banyak T1 ada berapa? Banyak indeksnya. Ada se-N1 gitu kan. Ya udah tinggal kita kopas lagi. Sorry. Ini 1, jadi 2, jadi 3. Oke. Harusnya sih udah jalan. Run bola.go. Oke, kita kopas. Astaga. Oh, masih ada yang salah sebentar. Nan semua, nan. Kalau misalnya gini doang, kita troubleshoot gitu ya. Oke, berarti masalahnya di sini. Di rataan. Bentar. I dari 0, kurang dari N, I-nya nambah 1, jumlahnya ditambahin. Terus jumlah dibagi. Iya, udah bener harusnya. Sebentar. Coba kita print dulu isi. Println si T1 misalnya. Oke, array-nya belum keisi. Input array-nya masih salah. Oh iya, di sini N-nya lupa ditambah 1. Jadi kan ini T ke N gitu kan. Diisi skor gitu. N itu berapa? 0 gitu. Kalau misalnya udah selesai harusnya N-nya nambah 1 kan gitu. Sekarang berikut maksudnya sekarang itu berarti ada tadinya 0, kita kan nggak boleh ngisi indeks ke 0 lagi nanti kan. Indeks ke 1 kan, makanya N-nya kita tambah 1 gitu ya. Coba lagi. Oke. Sesuai ya. Oke, jadi ya kita tinggal ikutin prosedurnya aja ya. Input data. Ini mau nge-scan sebuah integer berkali-kali sampai ketemu kalau dia berhenti kalau negatif gitu kan. Ya udah berarti selama dia lebih dari sama dengan 0 scan terus kan gitu. Scan terus. Tapi begitu di-scan dia mau disimpan ke dalam array T gitu. T yang di sini. Ya udah T ke N diisi skor T-nya N-nya nambah 1 gitu. Oke, terus ada function buat ngitung rata-rata dari sebuah array T gitu. Array T sebanyak N, kita mau cari rata-ratanya ya berarti kita looping sebanyak N itu sendiri gitu. Nah, isi dari T itu kita simpan dalam variabel yang namanya jumlah gitu kan. Jadi ini semua dijumlahin kan gitu. Habis itu tinggal kita bagi aja. Jumlah dibagi banyak datanya adalah N gitu, di return. Oke. Ya, tinggal dipakai di main program. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, di nomor 3 ini yang terakhir agak panjang ya, agak mungkin sedikit tricky. Kita coba sebentar. Oke. Nah, jadi di nomor 3 ini judulnya penyimpanan ya. Penyimpanan.go gitu. Oke, masuk page in page import function main, masuk ke dalam. Oke. Nah, judulnya penyimpanan. Jadi soalnya itu ibaratkan ada sebuah buku. Kita mau nyimpan buku gitu dan bukunya itu ditumpuk eh, di dalam kardus gitu kan. Kardusnya itu luas panjang lebarnya sama si buku dan jadi otomatis bukunya itu bakal ketumpuk gitu ya.
karena nggak ada sisa lagi. Jadi kalau mau masukin buku lagi ya ditumpuk gitu. Nah, otomatis bukunya itu kan nimpah dan kapasitas kardusnya itu 5 buku. Jadi ada 5 buku ngestek gitu numpuk ke atas gitu. Nah, ini diibaratkan dengan analogi array. Jadi ada array dengan 5 indeks buat nampung 5 buku itu gitu loh. Nah, karena buku ini ketumpuk, otomatis kalau mau ngambil bukunya sesuatu gitu, satu buku kita harus ngambil dari atas kan gitu. Misalnya kita mau ngambil buku yang paling bawah ya atasnya kita ambil dulu satu, ambil dulu satu, ambil dulu satu, baru ambil buku yang paling bawah kayak gitu ya. Nah, uh, jadi programnya ini mau mengakomodasi itu, kita mau nambah buku, istilahnya masukin buku ke kardus, nambah buku gitu kan. Uh, Ngambil buku gitu. Jadi kalau kalau kan kapasitasnya 5 gitu kan. Kalau misalnya udah 5 ya nggak bisa ditambah gitu kan. Kalau misalnya udah 5 terus diambil satu ya berkurang satu bukunya gitu kan. Kalau misalnya kardusnya kosong diambil buku ya nggak bisa, bukunya nggak ada gitu ya. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita coba kerjain. Sini udah ada prosedur fungsi yang harus sudah dibikin gitu ya. Dikerjain dulu. Action. Kita ikutin aja dulu. Jangan pikirin main programnya dulu, nggak misalnya ada soal prosedur-prosedur gitu ya. Kayak biasa. Nah, function tambah buku. Oke. Sesuai. Kita ikutin final state dan initial state. Terdefinisi sebuah array kardus gitu kan. Ada array kardus nih, array kardus. Input output ini dua-duanya input output. Atas integer berarti ini kan int, terus kardus, output juga tab buku. Terdefinisi array kardus. Ini array kardus, tipe datanya tab buku. Berarti di sini sebenarnya harusnya ada tipe data bentukan namanya tab buku gitu ya. Nah, tab buku ini apa kan kata? Gini dulu misalnya. Di mana buku paling luar berada di indeks atas. Nah, ini indeks atas. Jadi kan kayak ini tadi nih. Nah, nih indeks paling atas berarti indeks keempat kalau bukunya penuh gitu. Kalau misalnya bukunya ada di sini di tengah, berarti atas itu indeks kedua gitu ya. Jadi atas ini istilahnya bukunya sekarang itu ada berapa sih gitu. Atas itu indeks keberapa sekarang gitu ya. Nah, sebelum kita final state-nya itu nilai atas bertambah satu karena ini menambah buku kan. Kalau misalnya bukunya nambah harusnya atasnya nambah satu karena misalnya atasnya sekarang di sini di satu, nambah buku satu kan harusnya bukunya di sini ya, berarti atas itu harus ada di dua nambah satu gitu ya. Nah, proses nambahnya itu ya bukunya di scan gitu ya. Oh ya, bukunya ini tipe bentukan gitu, yang isinya judul, penulis, dan tahun terbit dalam satu nilai, satu variabel gitu ya. Jadi kalau judul ini biasanya apa? String gitu kan ya. Penulis itu string, tahun terbit integer gitu ya. Nah, mungkin kalau belum tahu ya, kalau sampai saat ini kan kita makanya kayak tipe bentukan misalnya tab buku int gitu. Berarti tab buku ini tipe datanya int, cuman dia cuman bisa nampung satu nilai int gitu ya. Nah, tapi kita bisa juga pakai kata kunci struct namanya, struktur gitu ya. Nah, tipe bentukan itu kelebihan utamanya lagi dia bisa menyimpan, kita bisa bikin tipe data yang menampung nilai berbeda. Misalnya kayak ini tab buku struct kan. Aku bisa bikin judul string ini sama tahun int gitu. Jadi tab buku ini isinya ada dua nilai, judul dan tahun gitu. Kita butuh judul, penulis, tahun. Tahun itu penulis itu string berarti gabung aja di sini. Nah gitu. Jadi ketika aku punya variabel x tab buku, tab x ini isinya ada 3. Jadi kalau misalnya kita ketik gini x judul, yang keluar judulnya gitu. Kalau kita ketik x penulis, yang keluar penulisnya gitu. Paham ya? Tipe data bentukan struct. Oke. Berarti kardus ini sebentar. Oh, salah. Tab buku ini array. Tab buku ini array. Berarti ini sebenarnya buku doang. Karena ini kan buku nih. Buku isinya judul, penulis, tahun gitu. Oh iya, buku berarti kan gitu. Nah, tab kalau ada, ingat ya, kalau di tab itu diibaratkan kalau ada kata kunci tab maksudnya itu adalah array gitu. Berarti tab buku ini adalah array tipe bentukan gitu. Karena kalau gini, tab buku ini adalah array. Tipe datanya apa? Array of apa? Kalau array of integer kan berarti array yang isinya integer. Tab buku ini adalah array yang isinya buku. Kita nggak punya tipe data buku kan, tapi udah dibikin di sini gitu. Nah gitu. Nggak ada golang tipe data buku gitu maksudnya. Tapi kita udah bikin makanya gitu. Berarti
array of buku gimana? Berarti ya bikin gini kan, of buku. Nah, indeksnya berapa arraynya itu? Nah, kapasitas arraynya tadi berapa? Ibaratkan kardus tadi kapasitasnya 5 kan, berarti ya 5 gitu ya. Nah, tab buku inilah yang dipakai di parameter di sini. Jadi kardus ini adalah array tab buku. Tab buku adalah array dengan 5 buah indeks yang isinya buku gitu. Buku itu apa? Ini isinya buku gitu loh. Paham ya? Nah, tambah buku ini mau nge-scan buku. Buku itu kan punya judul, penulis, tahun kan gitu. Berarti kita mau scan, bentar ya, ke bawah nggak? Ya, anggaplah ke bawah lah ya. Scan buku, buku lagi judul gitu kan. Penulis, tahun kan gitu. Nah, habis di-scan, ini kan baru di-scan nih. Tapi belum dimasukin ke dalam array. Arraynya apa? Si kardus ini gitu loh. Nah, kita bisa aja bikin kayak kardus. Nah, kita mau masukin ke indeks keberapa kan gitu. Gimana caranya tahu kita harus masukin ke indeks keberapa? Oh, di sini ada atas. Karena bukunya itu tumpukan, otomatis kita cuma bisa masukin ke yang paling atas dong. Makanya di sini ada atas gitu. Jadi kardus ke atas dot judul, kita mau masukin ini kan kardus dot atas ini kan ada 3 nilai ya. Kardus ini isinya buku, buku ini isinya judul. Nah, kita mau isi apanya? Judulnya kah, penulisnya kah, tahunnya kah gitu kan. Kalau kita mau judulnya berarti dot judul sama dengan judul yang dari sini gitu ya. Nah, kalau penulis ya sebaliknya gitu. Nah, tapi ini semua bisa kita persingkat. Gimana caranya? Dengan kalau kita kan ini kan nge-scan doang, terus baru dimasukin ke dalam array. Nah, kita sebenarnya bisa langsung nge-scan dan langsung dimasukin ke dalam array dalam satu perintah. Contohnya, kalau kita mau nge-scan judul dan langsung dimasukin ke dalam array judul yang ini, kita scan aja kayak gini. Gitu. Paham ya? Kalau tadi kan di-scan dulu judulnya manual, terus dimasukin ke dalam kardus ini kan gitu. Nah, kalau kita tahu nilai yang di sini itu bakal dimasukin ke dalam sini, sebenarnya bisa langsung dibikin kayak gini aja gitu. Nah, sekarang tinggal kita ulangi ke dalam penulis dan tahun. Gitu ya. Ingat di sini ada atasnya adalah tipe data, tipe parameternya adalah output. Di sini ada bintang juga gitu ya. Nah, ini udah nge-scan dan udah dimasukin ke dalam array. Tapi yang perlu kita ingat, array-nya itu ada kapasitasnya itu 5 gitu. Dia paling atas. Jadi kalau misalnya kapasitasnya udah lebih dari 5, nggak bisa dimasukin sesuatu gitu kan, nggak bisa dimasukin buku. Kita harus cek dulu sebenarnya. Kalau masih ada, baru masukin gitu. Kalau masih ada tempat gitu. Kalau nggak ada, kita tampilan aja pesan nggak bisa gitu. F dong. Finland kardus penuh gitu misalnya. Nah, cara ngecek masih ada sisa apa enggak gimana? Ya kalau atasnya masih kurang dari 5 dong ya kan. Kalau misalnya dia udah 5 artinya kan dia udah 0 1 2 3 4 5 udah 6 kan gitu. Nggak bisa berarti. Kalau atasnya kurang dari 5 baru dimasukin datanya. Kalau enggak ya nggak bisa gitu ya. Oke. Tambah buku harusnya udah selesai. Lanjut. Sini ada ambil buku. Ambil buku ini ya buat ngambil buku gitu ya. It's function ambil buku. Dua-duanya ini semuanya output gini. In out. Ini semuanya output berarti. Berarti ini kardus tab buku pakai bintang, atas bintang int, ambil ini adalah buku yang diambil bintang juga gitu ya. Masuk dalam. Oke, initial state terdefinisi ini gini aja deh. Terdefinisi sebuah array kardus. Ini udah terdefinisi di mana buku paling luar berada di indeks atas. Nah, ini kardusnya ini dan buku paling atas tuh ada di sini indeksnya gitu ya. Ambil buku berisi paling luar. Oke, berarti dia ini kardus yang ada bukunya gitu kan, array yang ada bukunya. Dan buku paling atas itu indeksnya ini. Nah, kita mau ngambil buku yang paling atas dan disimpan dalam ini, dalam variabel ambil, parameter ambil. Paham ya? Nah, gimana caranya?
buat ngambil kardus, buat ngambil buku di dalam kardus dengan indeks ke atas gimana caranya? Berarti ya tinggal kardus ke atas dong, ya kan? Nah, ini buku paling atas nih di sini nih. Cara nyimpen dia di buku gimana? Ya tinggal ambil sama dengan ini dong, ya kan? Nah, karena bukunya udah diambil, buku paling atas diambil nih. Ini ibaratnya gini kan. Tumpukan ini 3 garis ini adalah buku gitu. Kalau buku paling atas diambil, berarti kan ini misalnya ini 2, indeks 2, ini indeks 0, ini indeks 1 kan gitu. Kalau buku paling atas diambil, kebalik ya. Ini 1, ini 0. Nah ini. Kalau buku paling atas diambil, indeksnya harus berkurang 1 dong, ya kan? Berarti atasnya pun harus berkurang 1. Atas berkurang sama dengan 1. Gitu ya. Atau atas min sama aja gitu ya. Min lah. Gampang. Ini nah. Ini caranya. Diambil bukunya, buku paling atas cara ngambilnya gimana gini gitu kan. Kardus, ambil indeks paling atas gimana ya? Masukin aja indeksnya gitu. Ingat di sini ada bintang semua kan, pakai bintang gitu ya. Terus mau disimpan ke dalam buku tip namanya ambil, ya ambil sama dengan itu kayak gitu. Nah, karena udah diambil buku paling atasnya berkurang 1 gitu. Nah, tapi sama kayak ini tadi, kita harus mengecek sesuatu apa. Kalau bukunya nggak ada, apa yang mau diambil kan gitu. Jadi kita harus ngecek. Kalau bukunya ada, baru diambil kan gitu. Kalau enggak, ya nggak boleh gitu. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita tampilin tulisannya aja kardus kosong gitu. Nah, kalau misalnya ada, baru diambil. Baru diambil dan baru atasnya dikurang 1. Nah, gimana caranya ngecek kalau dia ada apa enggak? Kalau ada berarti indeksnya nggak mungkin minus. Karena kalau indeks 0 itu artinya ada buku kan. Arahnya kan dimulai dari 0 kan. Ya udah berarti kalau ingat di soal tadi, yaitu kalau dia itu kosong kalau min 1 gitu. Soalnya indeks 0 ini ada isinya. Kalau misalnya atasnya ada di sini, berarti indeks ada di 0, berarti 0 ini ada isinya kan gitu. Karena arahnya dimulai dari 0, berarti kalau dia lebih dari sama dengan 0, si atasnya lebih dari sama 0 artinya bukunya ada dong gitu kan. Baru bisa diambil gitu. Diambil dan dikurang 1 gitu. Oke, sekarang kita masuk ke function main harusnya. Cari buku. Oh, ada satu lagi. Cari buku. Nah, ini. Nah, sesuai namanya ini buat cari buku ya, sebentar. Nah, ini dua, ini output ya. Berarti ini atas int. Ini int doang. X string. Maksudnya output biasa, input biasa. Ini bintang. Masuk kayak gini. Oke. Cari buku. Terdefinisi sebuah array. Nah, ini ada array kardus. Isinya buku. Buku paling atas itu ada di indeks atas, ya kan? Udah. Final state-nya, tujuan dari prosedurnya adalah mencari buku dengan judul X. Jadi ada string X. Nah, kita itu melambangkan judul yang mau dicari gitu kan dalam tumpukan buku ini gitu. Mencari buku dengan judul X, menampilkan semua judul yang dikeluarkan, menampilkan semua judul buku yang dikeluarkan dari kardus. Oke, jadi kan gini, ada tumpukan buku gini gitu. Kayak tadi lagi ya. Ini tumpukan buku kan gini. Ini buku. Ada 5 gitu kan. Buku yang dicari itu di sini gitu. Karena dia tumpukan, otomatis kita ambil dulu ini kan, kita buang dulu, kita keluarin dulu. Ambil ini. Misalnya ini aku bikin X gini lah. Nah, ini yang mau dicari nih. Otomatis kita harus buang ini dulu kan. Buang nih. Ini yang mau dicari nggak? Oh nggak, buang lagi. Ini yang mau dicari nggak? Buang lagi gitu. Ini yang mau dicari nggak? Oh ya udah, berhenti gitu. Nah, proses mencarinya itu ketika kita nyari, ngecek ini kan, ini yang mau dicari nggak? Mau dia iya apa enggak? Kita print dulu judulnya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin tadi, berarti kan kita harus cari satu-satu dari atas kan. Atas, ke bawah sampai habis atau sampai ketemu. Jadi kan kondisinya ada 2. Antara nggak ketemu sama sekali, dia sampai habis bawah, nggak ketemu juga,
atau berhenti di tengah jalan karena ketemu gitu ya. Oke, berarti ada for dengan dua kondisi, udah jelas gitu ya. For dua kondisi, for dua kondisi. Kondisi pertama apa? Kalau ketemu kan gitu. Kalau ketemu atau berarti gini, kan kita mau mencari sesuatu. Ngulang terus buat mencarinya. Nah, kita akan ngulang terus selama apa? Selama belum ketemu dong, berarti not found ya enggak? Asumsi aja dulu not found gitu kan. Ada variabel namanya found gitu. Selama belum ketemu dan apa? Selama belum kita cari terus selama belum ketemu dan selama bukunya belum habis dong ya enggak? Kalau misalnya udah habis apa yang mau dicari ya enggak? Nah, bukunya belum habis caranya gimana? Ya kalau atasnya nggak sama dengan min satu ya enggak? Karena kalau min satu itu artinya bukunya habis, nggak ada sama sekali gitu ya. Nah, sekarang kita pikirin atas ini kan udah ada dari sini nih. Nah, ini pakai bintang sini putih. Found ini adalah penanda kalau dia udah ketemu apa enggak. Asumsi waktu baru mulai ya false dong, belum ketemu pasti. Ya enggak? False dikasih not jadi true, masuk ke dalam kan gitu. Oke. Jangan pakai inilah, pakai var found boolean isinya false ya kan. Oke. Nah, sekarang mau carinya gimana? Atau kita mau nyari buku dari kardus paling atas ya enggak? Kardus paling atas dong. Nah, kita harus cocokin kan. Kita mau nyari judul berdasarkan judul kan gitu. X ini adalah sebuah string yang melambangkan judul yang mau dicari gitu kan. Kardus paling atas, oke ini. Ngambil judulnya gimana? Judul gitu kan. Enggak. Nah, dia bilang apa? Print kan gitu. Print. Ambilkan semua judul yang dikeluarkan. Ini adalah judul yang ini ngambil judulnya itu kayak gini. Menampilkan berarti ya di print nih enggak. Judul buku kita ngikutin tulisan outputnya di sini ya. Oh enggak ada, berarti bebas aja. Judul buku yang dikeluarkan gitu kan, titik 2. Nah, sekarang habis dikeluarkan ya kita harusnya ngecek dong. Oh sebentar, harusnya kita memanfaatkan ambil buku di sini. Bisa aja sebenarnya ngambilnya tuh kayak gini. Tapi kan ini sebenarnya sama di sini kan gitu. Buat ngambil buku paling atas dan otomatis langsung kan kita mau ngambil, kan kita mau mencari kan, otomatis ambil paling atas, ambil paling atas, ambil paling atas, berkurang satu, berkurang satu, berkurang satu. Nah itu kita punya prosedur ambil buku ini kan gitu. Ini bisa kita manfaatkan sebenarnya. Nah gini, kardus yang mau diambil kan ini ya kan, si kardus. Oke. Atasnya adalah ya si atas kan gitu. Ambil ini adalah buku yang mau diambil nanti bakal disimpan diambil ini gitu. Berarti kita harus sediain variabel ambil gitu. Variabel ambil. Tipe datanya apa? Kita mau ngambil apa? Ambil ini lihat di sini. Buku kan? Berarti ambil ini juga harus buku gitu ya. Paham ya? Kita mau ngambil buku paling atas. Buat ngambil buku paling atas kita udah punya prosedur ini gitu. Ya kita pakai aja gitu. Kita mau ngambil buku di kardus mana? Kardus ini gitu. Indeks paling atasnya mana? Yang ini kan gitu. Pas diambil disimpan di mana? Pas mau diambil udah diambil nih buku paling atas di kardus ini, disimpan di mana? Disimpan di variabel ambil ini gitu ya. Oke. Ambil ini harus kita kasih dan ambil gini. Lihat, ini semua tipe parameternya adalah tipe parameternya output kan gitu. Ada bintangnya semua. Kenapa yang ada dannya di sini ampersandnya cuma ambil? Kenapa? Karena kardus sama atas ini udah output duluan di sini bintang. Oke, gitu ya. Nah, otomatis ambil ini bakal berisi buku yang paling atas nantinya. Jadi ini nggak perlu kayak gini. Langsung kita pilih ambil gini aja gitu ya. Nah, sekarang kita cek buku yang diambil samakah dengan buku yang mau dicari gitu. Berdasarkan apa? Judul kan. Ambil judul sama nggak dengan X gitu. X gini. Nah, X gede. Nah, terus kita simpan di dalam fontnya ini kan. Jadi kalau ambil buku judul yang diambil sama dengan judul yang dicari, fontnya jadi true gitu. Dia balik ke atas, fontnya bakal jadi true, dikasih not jadi false, dia berhenti gitu ya. Nah, sekarang ini baru proses pencarian nih. Kita belum ada
message pesan ketemu apa enggak ya, tinggal if aja. Kalau found, if ketemu, fmt dot println ketemu gitu. Kalau enggak, ya enggak gitu, tidak ketemu. Oke, sekarang kita ke main program. Ada outputnya. Oke, kita ikutin ini. Nah, satu, buatlah sebuah kardus kosong di mana atasnya bernilai 0. Kardus kosong berarti var kardus. Tipe datanya apa? Tab buku, ya enggak? Kardus itu kan ibarat array gitu. Array yang isinya buku, yaitu apa? Tab buku gitu lah. Di mana atasnya bernilai -1. Var atas int -1. Karena belum ada bukunya, -1 berarti gitu ya. Kita ikutin aja stepnya. Tambahkan 4 buku seperti contoh gambar. Data tahun dan penulis bebas. 4 buku. Kita udah punya prosedur buat nambah buku, yaitu tambah buku gitu. Dia nerima ini. Kan gini. Parameternya kan ini. Dia butuh kardus. Tipe datanya output berarti ada dan di sini kardus dan ini atas ya. Nah, gini. Ya kan? 4 kali ya udah. Ini aja berarti. Karena kan di dalam sini dia minta scan, dalam sini dia minta scan gitu. Nanti masukin penulis bla bla blanya itu di programnya gitu ya. Oke. Cari buku dengan judul C gitu. Cari buku dengan judul C. Ya cari buku berarti. Cari buku. Nih cari buku. Kita lihat dia butuh apa aja gitu kan. Cari buku itu dia butuh kardus mana yang mau dicari ya, si kardus kan gitu. Nih. Indeks paling atasnya ada berapa di mana gitu kan. Ya atas gitu. Atas dari sini gitu. Sebenarnya biar kalian gak bingung gitu. Atas di sini yang ini kan dia kebetulan namanya sama kardus sama atas gitu loh. Kalau misalnya di sini aku bikin X sama Y, nah di sini sebenarnya harusnya X sama Y juga gitu. Gak harus kardus dan atas juga gitu. Oke. Jadi kardus ini merepresentasikan kardus yang ini, atas yang ini merepresentasikan atas yang ini di prosedur aslinya. Gak harus sama namanya sebenarnya gitu ya. Terus X itu adalah judul yang mau dicari. Dia bilang cari judul C kan gitu. Oke. Nggak ada contoh outputnya ya. Oh ini. Buku yang dimasukkan itu A, C, Z, Z. K judulnya aja. Sisanya. Oke. Tambahkan buku sampai kardus penuh. Tambahkan buku sampai kardus penuh. Berarti butuh 5 kali kan gitu. Nah. Cari buku dengan judul yang tidak terdapat tersebut. Cari buku. Aja ZXC gitu. Oke. Kita coba apakah ada error. Orang penyimpanan.go. Waduh. Line 26. Oh. Line 26 kan atas ini pakai bintang. Oke, kita troubleshoot. 656667 kardus. Oh iya, ini lupa diganti. Kardus kan kita. Panic. Wah, ini susah nih. Ada yang salah. Kita troubleshoot bentar. Oke, masalahnya ditambah buku. Tambah buku. Kita lihat apakah ada masalah. Mungkin ini ya. Oke. Oke, berarti ini kita ganti aja. Kalau atasnya
nggak sama dengan min 1, artinya masih ada isinya kan gitu. Oke, baru coba lagi. Kardus penuh. Dari awal kardusnya penuh. Oke, salah ya. Hmm. Oke, kalau gitu argumennya kita balik aja coba. Kalau kita ngecek kardus penuhnya duluan, dia penuh ketika apa? Dia penuh ketika atasnya sama dengan 4 kan gitu. 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi data kelima ada di 4 gitu kan. Kalau misalnya dia udah penuh, ya penuh. Kalau misalnya belum, baru kita masukin ke sini. Kita nggak usah ngecek pakai min 1, kita ngecek pakai 4 gitu, pakai dari atas. Salah juga. Atasnya lupa ditambah 1 ya. Kalau atasnya penuh, ya penuh gitu. Kalau enggak, waktu baru mulai, ini kan min 1. Jadi sebelum ini, supaya min 1 jadi 0, atasnya harus kita tambah 1. Gitu ya. Jadi artinya ceritanya ada data masuk kan gitu ya, atasnya nambah 1 gitu ya. Coba lagi. Oke, bisa. Ini aku uncomment. Oke, kita masukin A. Terus ini dulu, nggak ada contohnya lagi ya. AOO, AO1 gitu. Terus C. Kayak yang penting kan judulnya. Judul ini harus sama biar kita bisa ngetes. C. O1 lagi. O1. ZZ. O1. Soalnya kan yang ini dia judul, penerbit, tahun gitu. Jadi yang terakhir harus integer. Terus K. O1 gitu. Nah, kita lihat. Ini dimasukin, terus outputnya kan kelihatan di sini kan gitu. Cari buku dengan judul C, harusnya yang tampil adalah K, Z, Z, dan C. K, Z, Z, dan C, benar. Nama kan kardus sampai penuh, ini udah 5 nih, penuh nih. Terus cari buku dengan... Wah, nggak tahu output harusnya apa. Oke. Bentar. Atas. Kita nggak tahu output yang seharusnya itu apa ya dari sini. Harusnya tidak ketemu ya sini. Kan ZXC itu nggak ada. Oke, berarti cari bukunya ini masih salah. Sebentar. Selama belum ketemu dan atasnya nggak min 1, ulang terus kan gitu. Ambil buku, kardus, atas, ambil. Print one, judul bagian luar. Ambil judul, ntar. Kita kopas biar nggak ngulang-ngulang. Udah, pet buat bahan kopas. Oke, berarti di sini sama sih salah. Ambil buku, kardus atlas, ambil print, ambil judul sama dengan X. Oke, bener. Kalau ketemu printan ketemu, kalau enggak ya tidak ketemu. Oke, kayaknya ambil bukunya ini masih bermasalah. Sebentar. Buku itu boleh diambil kalau dia nggak kosong. Ini kardus.
Kita balik lagi aja. Dia itu kosong kalau sebentar. Dia itu kosong kalau atasnya nggak min 1. Kalau nggak, kalau atasnya min 1 kan gitu. Kalau atasnya min 1, kardusnya kosong kan gitu. Nah, kalau dia nggak min 1 artinya dia nggak kosong. Kalau dia nggak kosong baru boleh diambil kan gitu. Ambil itu kayak gini. Kita buang. Oke. Nah, coba lagi ya. Else. Salah juga. Oh, oke oke oke. Sebenarnya programnya udah kelar. Aduh, aku yang oke. Karena nggak ada contoh output yang harusnya itu sebenarnya kayak gimana, jadi agak bingung. Oke. Mana tadi? Nah, gini. Aduh, kok OBS. Nih ya, kita run nih. Ini kan ada 4 tambah buku kan ya. 4 tambah buku, 4 pertama itu urutannya harus kayak gini biar kita tahu ini. A, C, Z, Z, K. Di sini aku udah bikin. A, C, Z, Z, K yang perlu itu dia perlu ini yang judulnya aja yang pertama. Nah, kenapa ini ketemu? Karena ini dia nyari C kan gitu. Di sini dia programnya ini baru sampai sini sebenarnya gitu. Dia kan nyari kan tadi inputnya kan dari ini. Nyarinya dari sini kan dari paling bawah itu kan otomatis paling atas. Jadi K, Z, Z, C baru ketemu. Nah, ini dia minta 5 data lagi, 5 inputan lagi. Berarti di sini selain aku ketik gini. Nah, baru dia kelar kenapa? Karena ini masukin data lagi kan. Tapi yang dimasukin adalah ini A, C, Z, Z, K. Tapi terus yang dicari Z, X, C yang nggak ketemu gitu. Oke, kelar ya. Ya gitu. Kita ikutin prosedurnya. Tambah buku. Ingat, tambah buku hanya bisa ketika kalau kardusnya belum penuh. Kalau ciri-ciri kardusnya penuh apa? Atasnya 4 gitu kan. 0, 1, 2, 3, 4 penuh. Gitu. Print penuh. Kalau nggak 4 baru baru scan gitu. Cara nge-scan nilai dan langsung dimasukin ke dalam array ya kayak gini gitu ya. Langsung dimasukin array-nya gitu aja. Oke. Terus buat ngambil buku adalah ngambil buku yang paling atas. Paling atas itu ada di sini gitu. Atas INT gitu kan. Nah, tapi buku bisa diambil kalau nggak kosong. Ciri-ciri kosong apa? Kalau atasnya min 1 gitu ya. Kalau dia bukan min 1 baru bisa diambil. Ambilnya tuh kayak gini gitu. Ambil paling atasnya terus atasnya dikurang 1. Buat nyari buku kita harus looping kan gitu. Dari paling atas ke paling bawah gitu. Loopingnya selama apa ya? Selama belum ketemu dong. Selama belum ketemu dan selama bukunya belum habis. Nah, ketemunya itu apa? Kita bikin penanda selama belum ketemu false gitu kan. Belum ketemu false, not found gitu. Dan belum habis berarti apa? Selama atasnya bukan min 1 gitu. Selama dia belum ketemu dan belum habis. Ini tadi aku bikin penanda doang. Selama dia belum ketemu dan belum habis, ambil buku paling atas. Nah, ini caranya pakai ambil buku yang di sini. Terus print buku yang diambil itu apa sih gitu kan. Kalau udah di print, dicek sama nggak sama yang dicari. Ini cari itu X, judulnya sama nggak dengan yang dicari. Otomatis kalau misalnya sama, file ini bakal true, dia berhenti gitu. Terus tinggal di print. Kalau dia file-nya true, otomatis ketemu. Kalau nggak ya tidak ketemu false. Terus tinggal dipakai di main program. Oke gitu. Udah terlalu lama, mungkin segitu aja buat modul 9 array dan tipe data bentukan. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di